Ya, bisa dihitung gitu ya. Jadi kita harus juga menilai bahwa si A, si B, si C itu stylenya beda. Screening sahamnya beda, point of view-nya beda. Yang satu nggak suka baca, yang satu nggak suka analisa fundamental, satu yang nggak suka technical, satunya cuma ikut-ikutan. Nah, kalau orang yang diikutin tiba-tiba meninggal atau grupnya bubar, terus lulus. Kita nggak punya skill yang bisa bertahan kan. Kalau kita maunya kan bukan as a sprinter, kita maunya maraton. Kalau ibarat pelari, lu bukan mau yang cuman lari 100 meter jarak pendek, tapi lu mau bisa lari maraton, sehingga lu butuh energi, butuh strategi untuk gak kehabisan energi, gak kehabisan modal. Jadi jangan jadi sprinter tapi jadi pelari maraton. Nah, berapa lama lu mau lari di market, lu mau bertahan di market, ya itu lu harus sering latihan, trial and error, ditampar market, bangkit lagi gitu. Powerful banget nih Kodon sharingnya ini. Bener-bener ya, kita kayak bangun fondasi dulu, kayak Ya, tadi belajar disiplin harus dulu, belajar konsisten dulu. kalau nggak ada base-nya, kamu bangun rumah nggak ada pondasi, kan ambruk. Iya, mau nyalahin orang terus juga nggak akan pernah selesai. Betul, Siapa betul. aja bisa bikin kita nyangkut di market ya kan? Iya, iya. Ya nggak sih, sengaja Hmm. ataupun tidak, tapi kan jari kita sendiri yang mencet, Iya, kayak iya. gitu. Jadi lebih baik tadi building skills itu yang sih saya highlight dari pesan Kodon. Kok ini ada pertanyaan cukup bagus, bukan cukup ya bagus. Dari Hmm. Pak Tony Cahyono 83 untuk buat stock universe tiga parameter. Kenapa harus tiga nih? Tapi dia bilangnya tiga parameter fundamental apa yang dipilih? Kodon Hmm. tiga parameter fundamentalnya atau lebih atau kurang dari tiga apa nih parameter Banyak fundamentalnya kok? sebenarnya ya. Iya iya iya. Ini yang kita baca dari COVID ya. Ketika sebelum COVID orang jarang melihat namanya cash flow. Orang cuman fokusnya ke laba usaha, ya kan laba operasional gitu kan ya. Lalu lebih ke neraca itu jarang dilihat gitu. Lebih ke penjualan, growth-nya seperti apa gitu. Tapi aku sejak COVID itu aku lebih melihat ke cash flow. Siapa yang punya duit banyak, cash itu yang aku merasa lebih aman. Karena kalau lu punya uang banyak, lu ada perusahaan bangkrut bisa lu beli. Lu nggak bingung mau bayar gaji karyawan lu, even perusahaan lu tutup selama COVID. For example ya, ini bukan pom-pom, kayak Pakuan. Pakuan itu ketika lagi krisis, hotel-hotel tutup, mall tutup, dia gila nggak? Dia beli eh, dua mall sama satu hotel. Artinya apa? Di Wow. saat krisis pun dia cash rich. Dia punya duit banyak. Akhirnya sebentar ya, kita lihat data. Kita tuh ada beli Pakuan dari tahun 2020. Itu ada sempat Pakuan ke harga 635. Sekarang Pakuan di harga kok Pakuan, sorry. Ya benar Pakuan. Pakuan itu sempat di Iya harga betul. 312 di 1 April 2020. Ini kita punya ya. Itu sekarang Pakuan di harga 498. Jadi gimana ketika Pakuan mall-mallnya tutup ya, itu pasti recurring income-nya dia turun. Tapi kita punya punya lihat bahwa ini fundamentalnya dia strong. Akhirnya kita memilih Pakuan untuk kita long term, begitu ya. Kalau yang tadi 635 itu Bank Niaga, ya. Itu Bank Niaga kita anggap sebagai contoh ya, contoh Bank Niaga itu sebagai mini mini versionnya dari Bank BCA. Jadi Hmm. kita 635, 620, sekarang Bank Niaga di harga 1150. Nah, ini kalau kita ngomong investment jangka panjang, tahun 2020 dia merah, tapi sekarang dia hijau, ya apa yang kita bilang? Bahwa kita yakin dengan fundamentalnya dari lihat cash flow-nya dia, lihat dari PER-nya dia, PBV-nya dia, gitu kan. Bisnis model itu penting juga. Bahwa perusahaan ini kita harus tahu, kita mau beli Pakuan ini bisnis modelnya seperti apa sih? Dia selain punya punya mall, dia punya apa lagi? Ya kan? Dia sewain office space kah? Dia punya lahan berapa? Terus dia kuatnya di kota mana? Dia ada project apa? Itu kita pelajari. Dari situ sih. Kalau misalkan kalau mau ngomong fundamental, itu cash flow, itu kita nomor satu. Kita juga melihat growth-nya dia, growth dari penjualan, dari laba rugi ya. Kalau mau ngomong investasi, berarti dia bagi dividen nggak? Itu juga jadi pertimbangan buat kita. Kalau ngomong investing, pasti aku nomor satu dividen.
dia bagi dividen nggak? Karena percuma kita invest, kita nabung saham, tapi kita nggak dapat apa-apa. Mending buat Iya. biasa. Iya dong, biasa dan aja. Mm-mm. Biar selain sama fund manager yang udah ahli, ngapain gua bingung-bingung gitu. Di situ. Betul, betul. Nah, ini pertanyaannya yang tadi ya, yang minta spill nih. Tadi udah di spill tapi sama Kodon. Tapi ini memang udah apa saham-saham Kodon belinya di bottom ya. Ya, Bottomnya udah lewat dan sekarang udah mulai berangkat naik nih teman-teman. Tapi masih ada upside potensial. Cuma ya sesuaikan lagi sama time frame waktu masing-masing ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pas trading tapi nanyanya yang swing ya nanti kok nggak jalan kayak apa kayak gitu beda time frame ya. Oke, ya. ini untuk swing nih Kodon, silakan. Mungkin bisa dikasih tahu juga Nah, ininya ke gini, teman-teman. ini juga ada namanya sentimen. Jadi kalau Mm-mm. swing itu selain kita lihat momentum ya, kita juga melihat bahwa ada apa sih sama sama saham ini. Kita lagi senang sama MNC Digital Entertainment, MSIN, ya. Jadi MSIN ini kalau kita lihat ada satu hal yang menarik yaitu dia masuk ke FTSE, ya kan? Hmm. FTSE yang Global Equity Asia Pacific ex Jepang ex Cina, di mana ada MSIN, ada Avia, ada ISAT ya Indosat, lalu yang big capsnya ada Adaro sama AMRT. Ya, 5 saham ini aja kalau kalian lihat Adaro gimana naiknya, ya Mm-mm. lumayan kan. Nah itu juga Mm-mm. kita melihat sentimen FTSE ini cukup cukup kuat ya karena FTSE ini akan berlaku 15 September 2022. Nah kita ketika tahu bahwa FTSE di announce itu di 15 Agustus 2022 itu kita akhirnya ambil strategi untuk masuk ke saham-saham yang masuk ke FTSE gitu. Jadi kalau MSIN kalian lihat itu harga sahamnya dari berapa itu 4.800, betul, udah naik ke Betul. 5. Iya, Itu disclaimer on ya, tapi itu adalah salah satu iya. momentum yang kita manfaatin untuk kita nge-swing. Adaro juga naik kan, AMRT juga naik Mm-mm. dari 1800-an sudah naik ke 2000 something tuh AMRT 2100, Oke. ya kan. Ya tanggal-tanggalnya 15 Agustus di announce, tanggal 22 Agustus ke sampai udah berapa poin dia naik kayak gitu. Iya. Lalu di sama berita, wah Pak LKH masuk nih dari BMTR beli nah dan sebagainya. Mm-mm. Jadi mesti tahu ya antara ini disupport sama news, disupport sama ya itu. Jadi kita bisa ambil oh oke, okay, gua rombak, gua ambil ini. Karena gini, waktu itu kita properti bagus kan. Properti sempat naik Mm-mm. kan yang aku bilang weekly kedua, weekly ketiga. Tapi begitu tingkat suku bunga mau naik nih, akhirnya ada koreksi Senin. Nah itu kita kena titik stop loss semua. Jadi kita ada stop loss itu 2, cut loss 5. Kita lepas semua. Besoknya naik. So what? Gitu. Kita ya udah. Kita harus legowo bahwa itu sesuai dengan trading plan kita. Kita udah menaikkan. Biasanya kita gini ya, kalau memang saham itu masih bagus, kita suka adjust dia punya trading, dia punya TP. Jadi kita targetnya kita naikin lagi. Tapi begitu dia kena stop loss ya udah, tetap cuan. Tapi ada juga cut loss. Waduh, ini nggak perform cut loss ya udah. Tapi hari ini kita lihat, waduh, ini kok ADHI naik, PTPP naik, BPRE naik gitu kan. Ya, Mm-mm. kita as it is, bahwa kita harus bisa menerima bahwa apa yang kita senengkan, apa yang kita pilih, rupanya nggak semua perform. Ada yang namanya kita cut loss juga. Jadi itu hal yang wajar. Yang penting kita bilang, saya nggak terlalu sedih. Kenapa? Karena sesuai dengan trading plan kita. Kita mau disiplin kan tadi. Bukan mau cuan terus. Saya sih mau cuan terus. Cuman nggak mungkin di market kita bisa cuan terus. Mending kita reality kan. Kita bilang bahwa oke, Mm-mm. kita ada salah bahwa kita nggak antisipasi. Memang minggu kedua, minggu ketiga properti naik, konstruksi bagus, tapi dibayang-bayangi oleh naikkan tingkat suku bunga. Jadi akhirnya ada kekhawatiran, akhirnya turun lagi. Tapi hari ini naik ya sudah, kita masih bisa masuk kok. Yang jadi pertanyaannya ketika orang konstruksi lagi naik ya kok, beli saham apa? Nah itu berarti orang tidak membaca bahwa mereka udah rilis kan. Mereka punya semester kedua, semester 1 2022 itu performanya mereka seperti apa. Kalau dia jeli, dia akan lihat saham-saham mana yang dia hijau semua di konstruksi.
Ada kok yang di bawah U500 ya, yang anak usahanya PT ini gitu. Itu dia performanya bagus. Kalau kalian mau Depannya W, oh, belakangnya bukan, E. depannya Bukan. P. Depannya Oh, P. oke. Oh iya ya belakangnya O. No, oh itu lebih ke bawah. Itu dari tidur jadi bangkit ya. Wah, itu bahaya, jangan ya teman-teman. Jadi ada Coba saya buka komennya biar main ya. tebak-tebakan biar seru. Ya, gitu. Jadi ini saham dari harga 146 udah ke 158. Oh, PPRE teman-teman ya. Disclaimer on ya teman-teman. Disclaimer on. Nah, tadi Dan ada yang teman-teman kita lihat bahas ini eh juga. ya, yang bahas Cepin ya. Jadi tadi tuh buat contoh ya teman-teman, dan itu aku buat tugas. Kenapa aku pilih Cepin bukan karena aku punya Cepin, karena itu pola yang paling gampang waktu itu aku kenali, dan aku nggak mau sahamnya yang terlalu apa ya, bukan yang first liner. Aku maunya yang first liner gitu biar nggak dituduh form-form kayak gitu ya teman-teman. Itu Ini ya, aku tadi cerita cuma betul. sekedar contoh aja saham sideways seperti yang diceritain sama Kodon kayak gitu. Cara mainnya adalah aku kasih gambar aja deh di sini, di sini, di sini, di sini. Oke. Nah, kayak gini ya teman-teman ya. Jadi Hmm, kalau sideways jangan belinya di sini ya, ya, jangan belinya tadi kata di Kodon batas di ya sini. ya. Atau dia udah confirm bisa break titik Oh, yang oke. selama ini susah dia lewatin dan itu valid ya. Tadi kata Ya, Kodon kan kalau break jangan jangan langsung dibeli, buru-buru. lihat lagi. Ya, Ya, karena biasanya habis ngebreak tuh emang tes level yang sudah dia break, dia tes ya, lagi. Kalau tes dia lagi. gagal malah tembus ke bawah berarti ya itu failed, breakoutnya Ya, failed oke. kayak gitu ya Ya. teman-teman. Nah, Ya, jadi jangan salah paham ya nanti pada beli ini aku yang disalahin. Oke. contoh ya, nanti konstruksi kita ambil PPRE. PPRE ini kan anaknya PTPP gitu ya. Nah, Mm-mm. PPRE ini kalau teman-teman baca hingga semester 2 2022 itu laba bersihnya 89,9 miliar, naik 33%. Ya, pendapatannya juga naik 41% dari 1,2 triliun menjadi 1,7 triliun. Coba pikir, konstruksi mana yang lagi cuan? Coba lihat laporan keuangannya. Saham-saham konstruksi yang lagi cuan itu nggak banyak. Kalau teman-teman Iya. jeli. Nah, terus kita lihat PPR ini pegang apa aja sih dia? Proyek Weda B Nikel itu dia pegang. Dia pegang. Proyek MHU dia pegang. Tol Cinere pegang. Bandara Halim, Bandara Sentani itu dia pegang. Jadi banyak proyek yang memang kita lihat ini positif gitu. Jadi kayak kalian milih saham itu selain teknikal ya, kan juga bisa tahu story-nya apa sih. Kenapa begitu konstruksi naik, kalian bingung saham apa nih? Nah, kalau kalian nggak pernah baca, cuma ikut-ikutan A, B, C, D, E, kalian nggak tahu reason-nya, story-nya kenapa sih kok sampai kita megang saham ini. Nah, itu juga harus ada reason ya. Kenapa kalau begitu aku tahu PPRE seperti ini, kira-kira aku high conviction nggak? Iya dong gitu. Even pun kalau kita nyangkut, kalaupun aku nyangkut, itu aku nggak takut. Karena kita tahu bahwa secara fundamental dia laba loh hingga semester 2. Apa yang kita woritin? Ya proyeknya masih pegang Weda Benikel, Morowali. Kenapa kita harus takut? Gitu. Jadi malah kalau teman-teman lihat misalkan di antara range trading plan dia masih oke ya nggak perlu di cut loss dong. Gitu. Itu sih. Itu contoh ya. Oke. Contoh ya, tadi ada yang cerita juga akhirnya dia bisa jualan PPRE katanya bitnya tipis. Nah, itu sekalian juga buat apa ya, buat teman-teman bahwa ternyata ini kurang liquid juga ya, Ya, tipis kayak gitu. ya juga. Jadi harus sadar juga pada saat kalian memutuskan untuk misalnya bertransaksi atau enggak di saham ini siap apa enggak. Kalau orang yang udah riset duluan, dia punya conviction ya, keyakinan, ada Tinggi. reasonnya, dia tahu apa yang dia pegang kayak gitu. Jadi ya lebih kuat aja megangnya kayak gitu kan, dan punya dasar gitu pada saat memutuskan dalam kondisi rugi ataupun untung, ada dasarnya semuanya ya teman-teman. Oke, ini tadi minta banget dijawab pertanyaannya. Aku tadi udah tulis di kolom question, terus masih mention lagi di kolom komen. So I assume ini pressing issues buat Ya. trader yang satu ini ya. Oke, kita minta pendapat dari Kodon. Ini tinggal udah lewat sebenarnya jamnya teman-teman, minta waktunya. Kalau mau scalping ternyata emosional itu ke bawah FOMO. Tapi dasarannya pengen main kalem. Solusinya, nah gimana nih?
Kalau mau scalping tapi scalping karena FOMO ya. Nah, itu misalkan kalau kamu biasa scalping modal cuma 10 juta, kamu masukin 5 juta aja gitu. Jadi mainnya separuh power, jadi nggak full power. Karena FOMO kan, gitu. Kamu nggak tahu sahamnya apa, asal kamu hajar aja mau scalping kan. Gitu. Kalau kamu nggak merasa conviction, ya jangan full power. Masukin ya 50%-nya aja yang dari yang kamu jatah untuk scalping. Jadi kalau kamu nyangkut pun, is oke okay lah. Jadi yang tergantung toleransi kamu seberapa. Misalkan 10 juta kamu nggak terlalu yakin ini. Atau ini cepet banget ya, gue bisa nggak ya begitu cepat, ya udah, gue masih cuma 2 juta aja deh, 5 juta aja. Gitu. Oke, itu salah satunya ya untuk bisa lebih kalem kayak gitu. Size-nya size yang nyaman. Uh-uh. Kemudian ada yang nanya nih kok, nyangkut di saham sideways panjang, gimana kok? Apa harus hold? Apa keluar dulu? Nah, Nah, tergantung sahamnya sama apa dulu. Prospeknya nah, gimana? Ya kan, secara fundamentalnya oke nggak? Kalau fundamentalnya nggak bagus, kalau buat aku cut loss. Karena aku bukan tipe yang jadi lebih karena baik kodon ambil, combining ya. ya, Mm-mm. aku berani ambil, Combining, ini nggak jalan, ngapain? Ada saham lain yang jalan, cut loss. Lepas, udah. Forget it. Gitu.